Halo, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang saya hormati, saat ini saya berada di pemakaman Taman Makam Pahlawan Salatiga. Taman Makam Pahlawan Salatiga menyimpan dan di sini penuh kenangan masa lalu, yaitu tempat peristirahatan terakhir para pahlawan yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Ratusan jenazah ada di sini yang dulunya sebagai pejuang masih dalam situasi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Kota Salatiga menyimpan banyak sekali nama-nama pahlawan, dan yang paling tenar adalah 3 orang pahlawan yang gugur namun tidak dimakamkan di sini pemirsa. Yang pertama adalah Agustinus Adi Sucipto yang gugur di Yogyakarta, kemudian Yosti Sudarso sebagai angkatan laut yang gugur di Laut Aru, Papua, kemudian yang terakhir adalah Brigjen Sudiarto yang gugur di Ambon. Pemirsa yang saya hormati, di mana letak dan tempat kelahiran 3 pahlawan itu yang berada di kota kecil Salatiga ini? Yang paling terkenal adalah gugurnya sang angkatan laut Yos Sudarso. Pemirsa, saya akan menunjukkan nama-nama para pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan Salatiga ini. Nah, di sini tertulis beberapa nama ya, terdiri dari beberapa blok ya, blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, F, G, H, I. Nah, ini menurut saya ratusan orang pahlawan yang gugur dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Salatiga. Dan di sini kita lihat nama-nama tempo dulu ya, nama-nama tempo dulu. Kita lihat beberapa nama yang masih nama-namanya tempo dulu, dan bahkan ada yang di sini dimakamkan secara massal ya. Dan banyak juga yang tak dikenal. Jadi ada beberapa makam yang tak dikenal. Lihat di pemirsa, namanya Suparmin almarhum, Sukamto, Sarban, Mohlan. Ini nama-nama zaman dulu ya, zaman tempo dulu nama-nama. Bahkan di sini banyak sekali yang dimakamkan secara massal. Bahkan ada yang 26 orang dimakamkan secara massal pemirsa. Ya, inilah para tokoh pejuang kita. Dan tentu saja doa kita semua kepada mereka yang sudah gugur, agar beliau ini dapat hidup, dapat damai di alam sana, dan tentu saja mereka gugur sebagai pahlawan. Di situ mereka gugur secara syahid ya, secara Islam beliau ini gugur syahid karena berjuang mempertahankan bangsa dan negara. Nah, ini sampai ke blok I ya. Dari sini kita bisa lihat nama-nama yang tertulis dengan tinta emas ini adalah semua nama-nama pahlawan yang gugur di area Salatiga dan sekitarnya. Nah, ya jelas sekali ya pemirsa, banyak sekali yang tidak dikenal dan nama-namanya masih nama-nama zaman dulu ya. Ikuti terus video kami selanjutnya pemirsa. Kami akan mengajak pemirsa ke tempat kelahiran pahlawan nasional yang gugur di Laut Aru, Papua, yaitu Yos Sudarso. Kita lanjutkan lagi jalan kita menuju tempat
sehingga ada tempat kelahiran pahlawan kita Bapak Yos Sudarso yang meninggal di Laut Aru tadi ya. Jadi pertempuran beliau melawan penjajah Belanda di Laut Aru, Papua sana, sehingga beliau meninggal di laut dan jasadnya tidak ditemukan. Pahlawan Yos Sudarso ini kapalnya ditembak oleh patroli kapal Belanda yang berada di Laut Aru, Papua saat itu. Kemudian kapalnya tenggelam dan beliau juga wafat di laut itu. Nah, kota kecil Salatiga inilah tempat kelahiran ya, tempat kelahiran Yos Sudarso, dan kami akan menunjukkan jejak peninggalan rumah kelahiran Yos Sudarso. Jadi kalau kita lihat jejaknya itu di Jalan Patimura ya, kalau misalnya Jalan Patimura ya. Kita coba menuju ke sana dan ikuti terus video kami. Masih di suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 di tahun 2024 ini. Tentu saja kami berusaha untuk memperlihatkan ya jejak tempo dulu tempat kelahiran pahlawan-pahlawan nasional yang berada khususnya di sekitar lingkungan kami ya. Ya, kami berusaha besok kalau ada waktu lagi juga membuat dokumentasi di tempat-tempat yang lain. Namun saat ini kita mulai di daerah kami sendiri, pahlawan-pahlawan di sekitar kami yang di situ dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Setelah kami tadi memperlihatkan taman makan pahlawan yang banyak sekali, ratusan orang pahlawan gugur di Taman Pahlawan Salatiga. Namun juga ternyata ada pahlawan yang lahirnya di Salatiga ya, lahirnya telah asli Salatiga namun gugur di medan pertempuran dan tidak bisa dimakamkan di Taman Pahlawan Salatiga. Yuk, terus kami sudah mau sampai ke Bundaran Kaloka ya. Setelah dari Bundaran Kaloka ini nanti kita ambil belok kanan ke arah Jalan Patimura. Nah, ini teman-teman yang di luar kota, kita lihat ini Bundaran Salatiga masih utuh kayak ya. Kita kemudian ke arah utara ya, arah ke utara atau Jalan Patimura. Jalan Patimura. Dari Bundaran Kaloka tadi tidak jauh ya, tidak jauh untuk menuju ke lokasi tempat kelahiran Yos Sudarso. Jadi mungkin hanya jarak sekitar 150-200 meter. Ya, kita belok kiri tepat di apotek ini. Apotek apa nih? Kene apotek apa ya? Internasal. Apotek Internasal kayak gitu. Oh, sudah ganti ding. Ya, Jalan Patimura masuk ke kiri ya kalau dari arah bundaran tadi. Ya, masuk di gang yang sempit. Ini kayaknya pemirsa, ini rumahnya. Oh, Masnya yang tinggal di sini? Lagi pergi. Oh, lagi pergi. Ya, tadi kita sudah sampai ke rumah ya, rumah petilasan kelahiran pahlawan kita Yos Sudarso.
namun kebetulan rumah ini masih ya penghuninya masih ada keperluan keluar pemirsa. Jadi kita akan tunjukin yang rumah sapnya di kawasan rumah pahlawan Agustinus Adi Sucipto. Jadi nanti kita bisa balik lagi untuk bisa ketemu dan wawancara dengan keluarga dari pahlawan Yosudarso. Ya, kita tadi bisa sepintas melihat ya peninggalan rumah dari tempat kelahiran Yosudarso. Rumahnya masih kelihatan asli dari luar masih kelihatan asli, bangunan kuno, bangunan tempo dulu ya. Itu masih kelihatan banget, belum direnovasi. Jadi nanti kalau kita lihat di dalam, nanti kita saat bisa bertemu langsung dengan yang menempati rumah itu, nanti kita bisa perlihatkan kepada di dalamnya tuh apakah ada foto-foto dan peninggalan-peninggalan beliau dulu yang masih ada di situ. Sekarang kita mau coba mencari jejak tempo dulu tempat lahirnya pahlawan yang lain ya. Jadi Agustinus Adi Sucipto ini juga lahir di Salatiga, mau kita cari ya. Agustinus Adi Sucipto tadi seperti yang saya katakan meninggal di peperangan Yogyakarta ya. Jadi beliau dimakamkan di Taman Pahlawan Yogyakarta. Jadi tidak masuk dalam daftar Taman Pahlawan yang ada di Salatiga tadi. Ada Pak Uga tapi pakai boneka. Ternyata masih di sini. Ini jalan apa yuk? Aku lupa nih jalan. Oh, Seruni, ini jalan Seruni kalau ini ya, jalan Seruni. Kita masuk ke jalan Seruni untuk mencari jejak tempo dulu pahlawan Agustinus Adi Sucipto. Yuk lanjut pemirsa. Ternyata tadi kita tanya ke warga yang sudah sepuh, yang sudah tua, beliau bilang bukan di jalan Seruni tapi di jalan Diponegoro ya, pinggir jalan raya sana. Yuk kita ke sana ya pemirsa, untuk membuktikan dan memperlihatkan kepada pemirsa letak tempat kelahiran pahlawan nasional Agustinus Adi Sucipto yang wafat di Yogyakarta waktu itu. Kita masih menyusuri jalan Seruni ya, kemudian nanti belok kanan menuju jalan Diponegoro. Di Salatiga ini banyak sekali kulinernya nih pemirsa, kanan kiri kuliner semua. Oke, kita belok kanan sambil pelan-pelan. Ini benar-benar masih dalam suasana yang banyak acara-acara yang diadakan di warga-warga ya, di memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi sepanjang jalan tadi kami melihat beberapa panggung, hiasan-hiasan di pinggir jalan raya, karena masih tepat tanggal 17 Agustus 2024 ini. Tepatnya pukul 16.35. Jadi tepatnya di lampu traffic light Kauman ini kita sudah dekat sekali dengan
rumah pahlawan tersebut. Jadi dari informasi tadi tepatnya di pojokan ya, pojokan sini. Ya, oh ternyata di pojokan, tepat di traffic light. Oh di sini pemirsa ternyata. Ya, ini kita udah nyampe ya. Jadi seperti yang disampaikan Bapak tadi, rumahnya di Jalan Diponegoro nomor berapa nih? Jalan Diponegoro nomor berapa Ki? Jalan Diponegoro nomor 61. Nah, disinilah pemirsa fakta ada nyata, ada tidak mengada-ada bangunan rumah kuno tepatnya di lampu traffic light Salatiga Jalan Diponegoro ini ada rumah peninggalan tempat kelahiran pahlawan nasional Agustinus Adi Sucipto yang wafat dan atau gugur di medan pertempuran di Yogyakarta pada waktu itu ya. Jadi inilah rumahnya masih berdiri dengan kokoh di pinggir jalan raya Jalan Diponegoro nomor 61 ya. Sekarang kayaknya buat kos-kosan. Oh iya, nih terima kos putri, berarti ini ada kos-kosan di sini. Kita lihat dari samping ya pemirsa ya. Nah, dari samping ini masih bangunan kuno banget nih pemirsa. Ini kalau saya lihat semuanya masih asli bangunan kuno nih pemirsa. Jadi dari jendelanya, kemudian teralis-teralis di atas itu masih kuno. Kemudian ada semacam ukiran di dinding gitu ya. Bahkan kayaknya nih kayu-kayu CCTV di atas itu asli. Kami tidak bisa masuk ke rumah ini karena privasi ya, jadi ini rumah pribadi meskipun dibuat kos-kosan ya. Kami hanya bisa memperlihatkan dari luar bahwa disinilah jejak tempo dulu peninggalan rumah yang dulunya disinilah lahir seorang pahlawan nasional yaitu Agustinus Adi Sucipto yang gugur di Jogja. Kemudian saya sudah janji kepada pemirsa semua tadi akan berusaha minta izin masuk ke tempat kelahiran pahlawan kita Yos Sudarso di Jalan Patimura. Yuk terus dengan pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah ya, depan rumah kuno ini, dan saya buka pintu, sudah diizinkan oleh pemilik atau yang ada di dalam rumah, jadi masih kerabatnya Yos Sudarso di sini. Di sini terdapat biografi pahlawan nasional dari Salatiga ya, Laksamana Madya Anumerta Yosep Had Sudarso, yang lebih terkenal Yos Sudarso ya. Ya, pada tanggal 24 November 1925 di rumah ini Jalan Geladakan RT 301 RW 05 telah lahir pahlawan nasional Yos Sudarso atau Yosep Had Sudarso atau lebih dikenal dengan Yos Sudarso. Kemudian menyelesaikan pendidikan dasarnya di His Holland Indonesia School.
Katolik di Cungkup, Salatiga, kemudian melanjutkan sekolah pendidikan guru HIK Holland Indonesia Quick School Van Lith di Muntilan, Kabupaten Magelang. Kemudian akan tetapi beliau berhenti saat Jepang datang. Jadi ada penjajahan Jepang datang, beliau berhenti dalam sekolah, dan Yos Sudarso kemudian dipindahkan sekolahnya di Sekolah Tinggi Pelayaran Semarang dan ikut pendidikan opsir di Gyu Usamu Butai sebagai salah satu murid lulusan terbaik ya. Jadi beliau juga pernah melakukan atau menjalani pendidikan opsir di Gyu Usamu Butai sebagai salah satu murid lulusan terbaik. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia usai, beliau masuk BKR Laut yang kini dikenal sebagai TNI Angkatan Laut. Nah, setelah dari TNI Angkatan Laut, di tengah-tengah pertempuran yang berkecamuk di atas MTB RI Macan Tutul, jadi di atas kapal RI yang dinamakan kapal Macan Tutul, gitu, MTB RI Macan Kumbang dan MTB RI Harimau yang saat itu sedang ditembaki oleh kapal perang Belanda di Laut Aru. Ada statement dari beliau yang terkenal hingga saat ini, yaitu bagai lecutan api semangat yang menyala-nyala dari radio komunikasi terdengar suara, kobarkan semangat pertempuran. Beliau gugur pada tanggal 15 Januari 1962 di Laut Aru. Jadi di Laut Aru itu ada di bagian Papua ya. Dan untuk mengenang keberanian dan jiwa patriotisme para pahlawan yang gugur di medan pertempuran Laut Aru, hingga saat ini setiap tanggal 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Ya, inilah sedikit biografi pahlawan nasional dari Salatiga ini, Yos Sudarso, yang gugur di Laut Aru. Ternyata beliau pernah tergabung dalam tentara laut ya. Jadi beliau tergabung dalam TNI Angkatan Laut pada zaman itu dan pernah menjalani pendidikan di saat berkecamuknya penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, pemirsa, mari kita tunjukkan ya tempat asli, rumah asli, tempat kelahiran Yos Sudarso di Geladakan Jalan Patimura, Salatiga. Lalu, nah ini ibu ini adalah kerabat nyon sewu begitu dipakai bu. Ini kerabat dekat dari bapak pahlawan kita Yos Sudarso. Gimana? Ibu ini nanti bisa bercerita sedikit ya terkait dengan cerita yang setahu ibu ini bahwa beliau sudah meninggal lama sehingga ini sudah turun ke generasi yang jauh, tapi masih ada cerita-cerita keluarga gitu Bu. Ada cerita-cerita keluarga yang ibu namanya sinten Bu? Endang. Bu Endang gitu. Ibu Endang ini masih sepupu dengan pahlawan. Keponakan. Oh, keponakan. Ini keponakan. Jadi bapaknya Bu Endang ini adik dari bapaknya Pak Yos. Dari Pak Yos. Adik dari Pak Yos. Oh, adik. Jadi bapaknya ini bapak saya adik dari Pak Yos. Adik kandung Pak Yos. Yeah. Oh, jadi sangat dekat sekali hubungan keluarganya. Bu, kami ingin bertanya terkait dengan pahlawan kita Bapak Yos Sudarso ya Bu. Jadi apakah benar tempat ini adalah tempat kelahiran Bapak Yos Sudarso? Iya, jadi Pak Yos dulu kan rumah sebenarnya bukan seperti ini ya Pak ya. Oh, okay. Jadi Pak Yos memang lahir di sini. Dengan bapaknya itu entah saya berarti bapaknya Soekarno Dharma Prawiro. Okay. Kemudian ibunya Ibu Mariam. Kemudian Mbah Karno itu punya anak dua, yaitu sebenarnya tiga, tapi yang satu meninggal kan. Jadi tinggal Pak Yos dengan bapak saya. Pak Yos itu sebenarnya kan namanya Sudarso. Nah, mengapa disebut Yos Sudarso? Karena Yos itu kan sebenarnya nama baptis. Yosafat. Iya. Yosafat Sudarso gitu. Okay. Kemudian kalau bapak saya kan Athanasius dulu ya. Nah, kemudian waktu kecilnya juga mereka memang di sini.
Tapi rumah itu sebenarnya bukan seperti ini Pak. Dulu sudah rumah, direnovasi. Ya ini yang renovasi itu dari Angkatan Laut. Jadi waktu Pak Yos meninggal itu untuk mengenang jasanya Pak R.E. Martadinata waktu itu, karena beliau katanya kalau nggak salah sahabatnya sahabatnya atau teman kerjanya itu, kemudian merenov rumah ini untuk mengenang jasa-jasa dan untuk mengingatkan kembali, istilahnya itu diberikan kepada keluarga. Bapaknya, bapak sama bapaknya untuk mengingatkan jasa Pak Yos itu, makanya dibangunlah rumah ini begitu. Tapi apa namanya, karena Pak Yos sudah meninggal, akhirnya kan mbah sama bapak yang meninggal yang menempati rumah ini begitu. Kalau dari Bu Yosnya sendiri itu kan di Jakarta ya, mereka kan istilahnya di Jakarta dan ke luar negeri. Rumah tinggal beliau ada di Jakarta, namun tempat kelahiran beliau di sini, di Salatiga gitu, ini. Jadi meluruskan rumah masa kecilnya. Berarti saudara kandung Bapak Yos itu ada 2 gitu? Sebenarnya 2, yang satu meninggal, jadi tinggal satu bapak saya. Oh, jadi sudah 3 bersaudara. Iya, 3 bersaudara. Jadi tinggal 2, yang satu meninggal. Kalau bapaknya Mbak Endang sudah meninggal juga? Sudah meninggal juga, sudah meninggal. Makanya saya diamanatkan untuk menjaga rumah ini. Menjaga rumah ini, Bu. Berarti masih sering ada kunjungan-kunjungan dari dinas untuk kalau dari Angkatan Laut pernah setiap itu kadang kesini, kalau dari Masamudra ya Pak ya. Karena dulu kan saya juga nggak di sini, saya di Jakarta. Nah gitu. Waktu itu Bapak sama Ibu kan masih ada, saya di Jakarta kerja di sana. Kemudian Ibu sudah tidak ada, Bapak juga sudah nggak ada. Akhirnya mau saya kan harus kesini jaga rumah ini gitu Pak. Kalau dari cita-cita Ibu dari keluarga sosok beliau Pak Yos itu sing paling melekat dalam hati apa Bu? Beliau seorang yang bagaimana? Iya, kalau Pak Yos itu berdasarkan dari pengakuan ayah saya ya Pak, itu orangnya jujur ya, jujur. Kemudian itu disiplin. Pak Yos itu keras, disiplin tapi sayang dengan keluarga. Sayang dengan keluarga. Sayang dengan ayah saya terutama, karena itu ya selalu dijaga kemana-mana, selalu dijaga. Karena Mbak waktu itu kan pernah cerita, Bapak pernah cerita sama saya, Mbak itu nyuruh pokoknya, pakai bahasa Jawa. Pokoknya jaga adik kamu kemana-mana itu jaga, karena kan namanya dulu kan Mbak kan juga kerja ya polisi kan kalau salawat iya. Nah kemudian ya itu kemana-mana selalu ikut kakak, ikut Pak Yos, bapak saya itu, jadi selalu dilindungi dan orangnya itu pendiam sebenarnya. Pendiam. Kalau menurut bapak saya Pak Yos itu pendiam. Pendiam tapi pemberani. Tapi pemberani, iya. Gitu ya. Tegas gitu loh Pak. Jadi kalau istilahnya kalau ada apa-apa dia langsung berani maju gitu. Kalau misalnya benar ya, tapi kalau salah ya dimarahin adiknya, tetap diomelin ya bapak saya itu. Jadi bapaknya itu adiknya Pak Yos ya? Iya, adik kandung. Iya. Kemudian kalau Pak Yos sendiri punya putra berapa Bu? Kalau Pak Yos putranya 3. Ya. Ada yang menggantikan posisi Angkatan Laut juga? Enggak ada. Enggak ada yang nuruni Angkatan Laut? Enggak ada. Kalau setahu saya selama ini anaknya Pak Yos kan di Belanda Pak. Yang 2 di Belanda. Di Belanda. Iya. Jadi semoga nanti bisa melihat anak-anak beliau di YouTube kami. Ini kami hanya sekedar untuk memperlihatkan ke generasi muda. Kadang kalau putra Pak Yos juga kadang-kadang pernah hubungin juga, tapi namanya kan kita juga jarak jauh ya Pak ya, sama-sama punya banyak kesibukan ya. Istilahnya silaturahmi tetap ada lah. Gini Mbak Endang ya, saya panggil Mbak yang masih muda. Mbak Endang ini kan kerabat dekat dengan Pak Yos ya. Itu artinya keponakan, artinya cerita-cerita keluarga tentu saja sangat melekat di hati keluarga besar Ibu dan Mbak Endang ya. Jadi cerita-cerita yang tertulis di situ kan tadi Pak Yos begitu sangat jelas sekali beliau punya sejarah atau pendidikan dia lalui di Salatiga, kemudian di Muntilan, kemudian menjadi Angkatan Laut dan sebagainya itu. Waktu itu karena memang dukungan orang tua untuk menjadi militer atau seperti apa? Iya, sebenarnya Mbah itu inginnya Pak Yos
itu inginnya bukan jadi tentara, ingin jadi guru. Tapi jadi karena guru. cuma waktu itu kan karena bakatnya juga Pak Yos ya katanya, kata bapak saya itu inginnya jadi tentara gitulah istilahnya. Waktu itu kan karena apa namanya ya penjajahan itu ya Pak ya, hanya ikut berjuang itu ke pelayaran itu ke angkatan laut. Jadi karena suka laut juga, suka berenang, suka laut iya. juga. Jadi waktu beliau wafat di Laut Aru ya Bu. Iya. Itu begitu mungkin sangat mengagetkan pihak keluarga gitu. Jadi termasuk Bapak Panjenengan gitu. Waktu itu ada cerita-cerita apa mungkin sebelumnya ada firasat-firasat apa Bu waktu? Oh enggak, Bapak enggak pernah cerita itu. Ya, cuma jadi, kalau memang waktu kan Bapak juga waktu itu udah kerja, waktu itu pernah jadi tentara juga Bapak. Kemudian Bapak juga tentara. Kemudian pindah haluan jadi guru kalau Bapak. Nah, jadi memang selama itu Mbak kan juga di sini ya. Jadi cuma sebatas surat-surat, kemudian kalau Pak Yos, Bapak dulu pernah ikut Pak Yos juga gitu. Oh gitu. Iya, jadi Jakarta ya? Pernah ikut di Jakarta, Jakarta juga. Kemudian Bapak, istilahnya kalau Pak Yos itu bagusnya itu Pak Yos itu mandiri, dia nggak pernah istilahnya kalau sekarang namanya kolusi ya. Nah, enggak Pak Yos KKN lah. Iya, KKN enggak. Tidak. Jadi kalau itu ya kamu itu sendiri, itu berdasarkan pengakuan ayah saya. Tertib ya jadi. Tertib iya. Jadi mulai dari dasar kamu masuk nggak mau ngajak, oh ini anak adik saya gitu, enggak. Enggak ada koalisi, enggak ada. Enggak ada. Jadi bapak saya juga mulai dari nol ya di maksudnya ada pelatihan benar. Saudara gitu. kandungnya adiknya sendiri, beliau nggak mau nggeret ibaratnya ngajak untuk biar gampang masuk gitu enggak ya? Iya, enggak. Biar dia punya kemandirian untuk bisa masuk sendiri gitu ya. Iya, benar. Karena tidak kan seperti zaman sekarang nggih. Karena itu makanya bapak saya kan juga salah ya, karena didikan Belanda kan juga seperti itu ya Pak ya, waktu istilahnya pendidikan Belanda waktu itu. Jadi untuk Pak Yos itu benar-benar disiplin, pemberani tegas iya, kemudian jujur kalau itu. Jadi kalau Mbah saya bilang gini misalnya apa namanya jaga adik kamu ya jaga, benar-benar dijaga. Kalau mau misalnya ada yang mengganggu adik saya, adiknya Pak Yosnya yang maju ke depan ya membela. Tetapi kalau misalnya ya namanya anak-anak nakal gitu ya. Dulu kan jadi, di kampung terlihat gitu ya, sejak Pak, kecil. Iya. Beliau selalu membela saudara gitu ya. Benar. Apabila dia benar dibela gitu ya. Jadi sifat keberanian itu sudah muncul sejak kecil gitu ya. Dan beliau kecil di Salatiga ini. Iya, itu. Kemudian Bu, Ibu tadi lupa namanya Bapak Ibu siapa? Soekarno Dharma Prawiro. Itu fotonya itu mbah saya itu, foto Pak Karno. Oh, itu ya. Karena ini Mbak Putri, ini ibunya Pak Yos. Oh, yang yang saudara kandungnya tuh mbahnya jenengan apa bapak? Saudara kandung ya bapak saya. Oh, bapak gitu. Itu bapak fotonya saya. Nama, itu. Itu. Kalau yang bapaknya, ini adiknya ini, Pak Yos. Adiknya ini adiknya adik Pak kandung Yos. Pak Yos ini. Iya. Nah. Adiknya Pak Yos. Siapa namanya tadi? Sudargo. Bapak Sudargo. Suyi Sudargo. Itu adik kandung dari Pak Yos. Satu-satunya adik kandung karena yang satu sudah meninggal. Sudah meninggal dari kecil. Dari kecil. Nah, ini foto dari kecil saya sudah ada ya Pak ya, enggak dilukis waktu itu saya nggak tahu yang melukis. Oh, jadi ini lukisan ya? Lukisan Pak Yos gitu. Iya. Pakai baju seragam ya, baju kebesaran Angkatan Laut ini. Iya. Terus ini foto siapa Bu? Ini foto bapak ibunya Pak Yos. Jadi ini Mbah Mariam, ini ibunya Pak Yos. Kalau ini foto asli bukan lukisan ya? Iya, foto asli. Ini adalah orang tua kandung Pak Yos asli di Salatiga dulu berarti ya. Ini Pak Karno, Soekarno Dharma Prawiro itu bapaknya Pak Yos Sudarso. Masih ada keturunan keraton nggak Bu? Saya kurang, katanya sih seperti itu, tapi urutannya kurang tahu jelas. Ya kalau Mbah itu kan dari Pati, kalau Mbah Putri itu dari sini, dari Beringin. Kalau yang ini Pak Yosnya ini. Ini kan foto. Ini Pak Yos. Ini foto Pak Yos dengan Bu Yos, putranya ya. Dengan istri. Pak Yos dengan istri menggendong putra yang pertama. Waktu lahir putra pertama. Nah, ini putranya yang nomor 2 deh kalau nggak salah. Nomor 2. Yang di Belanda itu? Iya, enggak. Ini yang di Belanda. Kalau ini yang di kadang Jakarta, kadang kan
ada bisnis mungkin ya di luar juga. Mondar-mandir ya, kerjanya bisnis ya. Iya. Yang ini? Kalau ini sih saya ini enggak, kalau ini kan keluarga saya sendiri. Itu Mbah Karno tadi ya? Mbah Karno, iya. Bapaknya Pak Yos. Iya. Di sana juga punya saudara sih? Ada banyak, kalau saudara tapi saudara sepupu ya Pak ya. Oh iya. Kalau bapak kan cuma satu aja kalau saudara kandungnya, saudara kandung satu, kemudian punya anak juga saya saja gitu loh. Jadi ya mau nggak mau saya juga tetap harus di sini jaga ini. Peninggal amanat dari orang tua. Di antara foto-foto ini yang paling paling punya kesan tadi ya foto lukisan dari Pak Yos, kemudian foto orang tua beliau ya masih asli di situ pemirsa. Jadi kedua orang tua Pak Yos yang benar-benar lahir di Salatiga. Kalau yang ini dari anaknya Pak Yos waktu itu kan datang ke sini kan Mas Riono ini, jadi membawakan ini fotonya ini. Foto nih Pak Yos sama ininya. Ini sama istri ya? Iya. Oh ini Pak Yos, ini Ibu Yos. Iya. Ini juga foto asli ya ini ya? Iya. Oh ini asli ya. Jadi waktu itu kan meninggal usia berapa ya Pak Yos tadi ya? 25 ya? 25? Oh masih muda, sangat muda. Iya saya lupa deh. Kalau lahirnya tahun 1925 lahirnya, meninggal kan 62 tahun 62 kan. 62 apa 61 tadi ya? 62. Oh 62 nggih. Jadi berapa tahun usianya tuh? 62 kurangi 25 berapa kalau? 31. Ya masih muda lah, 31 ya. Kalau Pak Yos tahun lahirnya 1925, kalau bapak saya kan beda 3 tahun, 1928 itu. Iya. Di waktu itu kan anaknya pas 37 Oh 37 tahun pemirsa. Jadi beliau gugur di usia 37 tahun. Lahir di tahun 1925, kemudian meninggal di 1962 gitu. Dalam pertempuran Laut Aru di Ada kebiasaan-kebiasaan Pak Yos menurut cerita keluarga, hobi-hobinya apa Bu? Kalau Pak Yos katanya sukanya membaca ya. Oh, sukanya membaca gitu. Jadi. Iya. Berarti cerdas berarti orangnya ya. Iya, cerdas. Cerdas katanya sih Pak Yos cerdas. Cerdas, pemberani, tegas. Iya. Disiplin. Dan Pak Yos itu disiplin. SMP-nya juga di Salatiga? Iya. SD-nya di sini kan kalau nggak saya. Dulu kan ada kan yang belakang mana namanya? Belakang gereja itu loh Pak. Itu kan SD. Itu kalau SD Cungkup itu kan dulu SD-nya situ, terus SMP-nya SMP 1 ini ya, tapi kan cuma sebentar terus pindah ke Muntilan, terus pindah lagi ke mana ke Semarang ya untuk pelayaran masuk itu ke Angkatan kan. Lautnya Iya, Semarang masuk pelayaran itu. Nah di situ kan udah jadi nggak ada kontak-kontak lagi kan, zaman dulu kan belum ada itu ya, cuma sebatas surat saja gitu. Terus sampai sekarang Mbak Endang masih dengar nggak bahwa ada penghormatan khusus terhadap Pak Yos saat peringatan kemerdekaan gini? Iya, ada ya? Kalau setiap 15 Januari ya kan itu Hari Samudra ya. Oh nggih. Itu pernah ada diperingati gitu, di Laut Aru sana. Di Laut Aru pernah, di Jakarta pernah, di sini juga pernah waktu itu karena itu saya mewakili Pak Yos waktu itu kan diundang untuk menghadirinya. Artinya kedinasan Angkatan Laut masih sering mengabadikan atau menghormati jasa-jasa Pak Yos. Iya. Ya inilah bukti mungkin untuk mengenang jasa-jasanya ini. Iya, mengenang jasa-jasa beliau. Waktu itu juga pernah ada yang Bu berarti rumahnya seperti enggak. Jadi dulu waktu masa kecil ya rumahnya enggak seperti ini ya, masih rumah gubuk lah Pak ya, rumah orang direnovasi oleh Angkatan Laut tahun berapa kira-kira? Tahun berapa ya? 67-an kali ya? Enggak lah, enggak. 70-an? 67-an kali setelah Pak Yos meninggal kan kalau nggak salah ya. Oh, berarti setelah tahun 62 nggih? Iya. Karena saya lahir itu rumahnya udah seperti ini. Nggih. Iya. Jadi dari bentuknya kan juga ini kolonial, kuno nggih. Iya, ini kan jadi langsung menghubung langsung dengan cerita dari Mbak Endang ini. Di sini tempat kelahiran Pak Yos yang dulunya rumahnya sangat sederhana sebenarnya, kemudian direnovasi setelah Pak Yos meninggal di tahun 62 oleh pihak Angkatan Laut. Jadi renovasinya pun masih dalam bentuk bangunan masih kuno ya, jadi sekitar tahun 60-70-an lah ini bangunan rumah ini. Mungkin sehingga ya. Masih kita lihat masih bangunan kuno jadi. Iya. Dan memang tidak dirubah sama sekali, ini juga ubinnya masih seperti ini juga, nggak ada perubahan sama sekali. Dulu
ubinnya juga ini? Iya. Oh, iya. Ubinnya juga dulunya ini ya, tegel nih ya, tegel. Iya, tegel kan dulu tegel selalu kuno pakai tuh tegel. dingin ya, Iya. sejuk ya. Punya Pak itu asli beringin. Nggih. Asli beringin. Nggih. Asli beringin. Oh. Jadi mbak Ibunya. saya, Oh. Mbak Putri itu dari Beringin Salatiga ini. Oh, Tapi ngoten. kalau Mbak Kakung, setahu saya, seingat saya itu dari Pati. Dari Cuma Pati. kita udah nggak lost contact ya, Iya, kan nggak pernah Kalau itu. dari beringin itu ada saudaranya yang dekat beringin ya? Nggih, Ketas. iya ada nggih wonten ketas. Wonten ketas nggih. Oh, Ada, nggih, nggih, ada nggih, di nggih. kertas. Jadi kerabat-kerabat yang dari ibu Pak Yos itu di Beringin banyak. Iya. ya? Jadi sebenarnya kalau sepupu-sepupu ada di sini semua ya, dari apa namanya Pak Yos, dari Mbak Kakung juga dari sini, ada yang udah di sini juga. Dari Mbak Putri, kalau Mbak Putri memang lahirnya di sini Di gitu. Beringin itu, Bu? Nggih, Beringin Ketas. Oh, enggak. Nggih, wonten Ketas. Nggih, nggih, nggih. Ya, di situ. Baik Mbak, ini saya rasa kami sudah cukup banyak keterangan yang kita sampaikan ke pemirsa ya. Jadi sebagai contoh generasi muda selanjutnya bahwa sosok Yos Sudarso yang lahir di Salatiga asli pada tahun 1925 ini, beliau adalah sosok yang tegas, pemberani, cerdas, dan kemudian juga jujur. Iya. Ya, ada pesan-pesan apa Mbak jenengan terhadap generasi muda? Monggo Mbak. Untuk generasi muda ya tetap harus menjaga sikap menghormati jasa para pahlawannya dengan cara menghargainya. Kemudian menghargai kan sebenarnya banyak ya, itunya banyak sekali. Apa namanya, membaca buku-bukunya, kemudian mengikuti jejaknya seperti yang tadi saya sampaikan. Yang utama itu adalah jujur, kemudian disiplin dan berani bertanggung jawab apapun resikonya untuk anak-anak muda seperti itu. Dan untuk kedepannya itu mereka bisa lebih menghargai lagi, lebih menghormati lagi dengan mengikuti jejaknya. Itu saja. Tentu saja di masa sekarang sudah tidak ada lagi penjajah. Iya. Gitu ya. Jika hanya isi kemerdekaan dengan cara kalau sekolah ya yang benar, Iya. jujur. Penjajahnya disiplin. sekarang itu justru HP itu Pak. Saya sampaikan ini. Sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya. Tapi sekarang kalau saya perhatikan tuh anak-anak itu banyak yang itu apa namanya gadget terus itu loh Pak. Oh, Nah, iya. Justru membaca pengetahuan, terutama untuk menyalahgunakan teknologi. menyalahgunakan teknologinya itu yang harus kadang-kadang anak-anak sekarang itu memang harus kalau sopan apa, santun. melihat atau mendengar generasi muda itu mengisi bangsa ini dengan kegiatan-kegiatan yang merusak, ikut miris ya. Iya, Jenengan sebagai keturunan pahlawan langsung tuh merasa miris perjuangan saudara saya, perjuangan kerabat-kerabat saya yang dulu kok sekarang diisi seperti itu, merasa miris jenengan gimana? Iya, benar sekali istilahnya. Dulu taruhannya nyawa Benar. untuk Kalau merebut. sekarang anak istilahnya semaunya sendiri gitu lah. Maksudnya kayak ya kalau kadang nggak bolos atau apa nggak mau belajar, itu kan sebenarnya kan tujuannya kan juga buat untuk membangun negara ini gitu. Padahal kalau dulu kan mereka berjuang istilahnya nyawanya lah. Kalau sekarang kan bukan nyawa, istilahnya untuk harga diri bangsa kita, itu negara kita, pendidikan kita. Itu kan kalau dulu diserang dengan menggunakan senjata, kalau sekarang kan diserang dengan menggunakan teknologi. Iya, betul. Iya kan, diserang menggunakan teknologi. Jadi harus lebih bagus lagi anak-anak sekarang itu. Tapi walaupun begitu kan tetap ada nilai positifnya juga, ada nilai negatifnya. Dan saya perhatikan juga tidak semua anak-anak muda sekarang kan juga jelek, banyak juga yang bagus. Banyak juga yang berprestasi. Iya, banyak juga yang mengharumkan nama bangsa benar dan negara. sekali. Ya, itu untuk anak-anak yang istilahnya sekarang anak muda yang malas dulu ya, misalnya malas itu ya lebih itu lagi lah, sekarang lebih produktif lagi, lebih rajin lagi itu untuk membangun dalam segi teknologinya juga. Itu saja. Maaf Bu, Ibu Endang profesi sehari-hari ibu rumah tangga apa Bu? Iya, saya ibu rumah tangga aja ya. Oh, iya. okay. Dulu kan kerja juga di Jakarta, kemudian saya pindah sini. Baiklah Bu, terima kasih. Ya, inilah pemirsa wawancara kami dengan salah satu keluarga. Jadi keponakan, artinya sangat dekat ya, hubungan erat dengan Bapak Yos Sudarso yang terkenal sebagai pahlawan nasional asli kelahiran Salatiga. Semoga video kami ini bisa kembali mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mempertahankan bangsa dan negara kita tercinta ini. Dan sebagai generasi muda seperti yang dikatakan Mbak Endang tadi, hanya perlu menjadi orang yang jujur, semangat, dan juga terus berkarya untuk mengisi hal-hal baik
terhadap bangsa dan negara tercinta ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon subscribe-nya, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.